aku minta dihidupkan lagi dan aku ingin mati seperti kayak kemarin. Allahu Akbar. Apalagi kau minta, aku ingin dihidupkan lagi dan aku ingin mati seperti kemarin. Allahu Akbar. Dan aku ingin seterusnya begitu. Ternyata mati sebagai syahid itu nabi, mati yang paling baik. Tetapi itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang tegak sholatnya, tegak sholat jamaahnya. Selain bersabar kepada Allah, hidupnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ada menarik. Jadi Pak Muhammad Syahri ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu lagi untuk dicabut nyawanya. Karena memang ini situasinya sangat mulia. Saya doakan di antara kita yang hadir di sini mudah-mudahan juga akan dipilih oleh Allah. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Siap menjadi syahid? Siap. Simpan baik-baik di dalam hatimu. Gak usah teriak-teriak. Ya, buktikan di saat nanti dibutuhkan. Takbir. Kalau lu gak menjadi mujahid, miskin terus, susah terus. Jadi mujahid itu enak terus. Berjihad itu satu-satunya yang gak enak dari jihad itu cuma capek. Tetapi orang yang berjihad itu gak pernah capek. Dia punya prinsip pantang istirahat sebelum lelah. Kata Buya Hamka, pelecehan intelektual terhadap intelektualitasmu sendiri adalah ketika kamu sudah istirahat sebelum lelah. Mujahid itu hidupnya tiada lelah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan di antara kita nih beli semeter tanah di Jakarta aja susah, betul nggak? Kenapa? Mahal. Kenapa mahal? Mahal nggak mahal gara-gara nggak punya duit kan? Nah sekarang coba bayangkan, itu pahlawan-pahlawan kita dulu, kok bisa ya mewariskan kepada kita Indonesia yang begini luas dan kaya raya? Dulu banyak jenderal nggak? Banyak profesor nggak? Nggak ada. Kok bisa mewariskan kita Indonesia begini luas, Indonesia begini kaya? Itu bedanya kita dengan mereka. Kenapa kita beli rumah satu di Jakarta saja sampai termeh-meh susah? Jadi kontraktor, kontrak terus. Motornya udah butut, susah ganti. Karena mentalnya nggak mental mujahid. Kenapa Indonesia begini luas? Karena jiwa para pahlawan begitu murni keikhlasannya. Karena mereka bermental mujahid, ingin mewariskan yang terbaik untuk anak-anak negeri. Indonesia ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan jadi jajahan asing dan asing serta asal. Kalau kamu tidak siap berjaya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini negara akan dijajah, akan dijual negara ini. Lihat pantai Jawa dulu dari Jawa Barat sampai Gresik itu adalah basis Islam. Sekarang orang pada bisa nggak melihat pantai di Jakarta Utara itu gratis? Ini bahkan untuk masukkan ke dalam ini orang-orang yang nggak jelas statusnya. Bahkan pilar-pilar tiang-tiang itu sudah isinya sabu-sabu. Kalau kalian orang Indonesia tidak punya mental jihad, nggak akan berdaulat negeri ini. Siap jadi mujahid? Siap tegakkan kedaulatan Republik Indonesia? Siap bersatu untuk Indonesia? Berdiri semua, berdiri sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap taat pada ulama? Siap. Saya mau tanya, siapa pemimpin kalian? Habib Rizik. Ya keras, siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Angkat tangan
semua. Katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para pemuda dan pemudi muslim akan taat pada perintah ulama dan siap berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, menumpahkan darah dan nyawa sekalipun untuk kedaulatan Republik Indonesia. Dan kami akan taat pada perintah ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap jadi mujahid? Duduk. Insya Allah, kalau kepemimpinan sosial Islam di mana rakyatnya sudah taat pada ulama yang beriman kepada Allah, taat pada ulama, nurut sama habaib, nurut sama kiai, nurut sama asatidz. Insya Allah kalau mereka lurus, kita semuanya lurus. Ini semua kenapa umat Islam kocar-kacir terpecah? Karena kita selama ini dipisahkan antara umat sama ulamanya. MUI-nya dijelek-jelekin, lembaga dakwahnya dijelek-jelekin. Sesama kita juga saling mencela. Mulai hari ini, siap bersatu? Ya. NU Muhammadiyah siap bersatu? Ya. Persis dan yang lainnya siap bersatu? Ya. Ikhwani Salafi, Tablighi, HTI siap bersatu? Siap. Yang pertama kali sudah bersatu, kami semua pemimpin-pemimpinnya di atas. Gak pernah kan melihat Ahmad Dhani jenggotnya panjang duduk bareng Abu Jibril. Sekarang kejadian. Ya, kalian seandainya tahu pertemuan-pertemuan kami, gak ada lagi sekarang Wahabi men-Wahabi, gak ada lagi. Siap bersatu? Ya. Gak mau lagi pecah-pecah? Ya. Ini Wahabi itu bukan Wahabi? Ya. Lupain dulu. Kemarin ada viral ketika ke rumahnya almarhum Muhammad Syahri. Saya sering dituduh Wahabi, Muhammad Zaitun juga sering dituduh Wahabi. Kita tahlilan bareng di sana, orang pada bingung. Lawang tahlilan bagus, setuju? Maulidan bagus gak? Bagus. Maulidan bagus gak? Bagus ya? Gak usah ribut lagi soal maulid, setuju? Tunggu tanggal mainnya. Kita akan gedein maulid bareng-bareng di Indonesia untuk sebagai fasilitas perjuangan. Jadi lupain dulu. Pokoknya kita bersatu dulu. Dan persatuan kita tentu ada batas-batasnya. Sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal beda jenggot, beda ukuran celana, ya, itu penting. Tergantung tingkat kesadaran kepada sunnah. Yang penting jangan dihina, ya, jangan saling melecehkan. Sekarang semua harus bersatu, siap? Ya. Kalian kalau melihat saya sama Habib Rizik pasti cemburu. Karena kalau kita duduk-duduk bareng, tangan kita tuh remes-remesan. Saya takut istri saya cemburu. Tapi yang ada di dalam hati kami tahu, persaudaraan akidah adalah persaudaraan yang paling tinggi. Dan yang membuat kami begitu mesra sama Pak Munarman juga kalau sudah ketemu. Itu kalau sudah ketemu rindu, padahal jarang-jarang ketemuan. Kalau saudara seakidah kemudian direkatkan lagi dengan saudara perjuangan, mesra sekali. Dan tidak ada persaudaraan yang paling nikmat untuk dinikmati dalam hidup kecuali persaudaraan seakidah dan seperjuangan. Allahu Akbar. Semua siap bersatu? Ya. Gak usah lihat siapa kiri kanannya sekarang, genggam tangannya kiri kanan samping kalian. Semua kiri kanan pegang, bergandengan tangan begini. Kalau perlu rapat kayak bikin rantai. Bikin rantai disuruh.
Pegang rantai semua. Ya, pegang barisannya. Kuat. Sudah? Coba sekarang tarik lagi kencang, jangan sampai putus. Ya. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Pegang kuat-kuat, saya akan berdoa buat Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa aslih dhata bainina wa aslih dhata bainina. Allahumma aktubna 'ala ash-shahada fi sabilik. Allahumma aktubna 'ala ash-shahada fi sabilik. Allahumma aktubna 'ala ash-shahada fi sabilik. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadala al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam iman dan Islam. Ya Allah, satukanlah kami dalam persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam perjuangan. Ya Allah, satukanlah kami untuk perjuangan. Kami ingin memaafkan semua kesalahan saudara kami. Kami ingin melupakan semua khilaf-khilaf yang pernah ada di antara kami. Kami ingin bersatu, tapi tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Engkau saja. Ya Allah, satukan hati kami, satukan barisan kami, satukan perjuangan kami, satukan tujuan kami untuk la ilaha illallah. La berani jihad harta? Berani. Berani jihad harta? Berani. Ada cerita. Ini lagi dicari-cari kesalahan GNPF ini. Karena Sidney Jones dan para konsultan intelijen mereka mengatakan ini nggak mungkin gerakan besar ini kalau tanpa biaya besar. Jadi ceritanya Bareskrim akan gandeng PPATK untuk mencari tahu dari mana dananya. Beredaran cerita kalau saya mau dapat duit 10 miliar. Kecil banget 10 miliar. Gila loh. Gue mau ambil lagi Indonesia dari tangan-tangan asing. Siap? Enak aja 70% tanah Jakarta dikuasai oleh 2% asing. Setuju? Tidak setuju lah. Masa 70% tanah kita diambil sama asing? Marah nggak? Gila, satu perusahaan Eka Cipta Wijaya yang namanya Sinarmas masa punya tanah 5 juta hektar. Lawang Jakarta saja ini luasnya cuma 60.000 hektar. Masa mau dia makan semua? Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya. Tahu nggak kenapa begini? Ini semua wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ceritanya begini. Dulu dalam sebuah peperangan ada di antara sahabat yang siap menjadi martir, siap jadi syahid. Lalu satu orang ini loncat sendirian, kira-kira mengamalkan surah Al-Adiyah, fawasatna bihi jannah. Tapi isi bensin dulu sudah mulai habis. Jadi ada seorang sahabat loncat memecah konsentrasi musuh. Yang lain teriak, "Ya akhi, wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan bunuh diri, jangan kau hancurkan dirimu. Kenapa kamu menyerang sendiri?
fawasaqna bihi jam'an. Tang dipecah konsentrasi musuh. Yang lain masih teriak, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Jangan bunuh diri. Lalu sahabat Ansor tegur, bro, teguran itu salah bro. Dia sendirian itu benar bro, itu hebat itu. Kita yang harus serang lagi setelah ini. Ayat itu, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran, turun untuk kami kaum Ansor yang ketika itu pelit jihad harta ketika ada panggilan perang. Kenapa kita sekarang tidak menguasai negeri kita sendiri? Karena kita pelit berinfak, pelit bersedekah, pelit berwakaf, pelit berjihad harta. Tapi kemarin ajaib, sampai hari ini Bank BNI Syariah ampun-ampunan. Karena ketika kita sedang siapkan mau diaudit, disuruh ngeprint, sudah 5.000 halaman belum selesai. Karena masuk recehan. Karena banyak recehan yang masuk. Saya tidak merasa hina, justru bangga. Luar biasa ternyata keinginan umat Islam, padahal belum saya langsung yang nyuruh. Itu baru cuma karena ada desakan, mana rekeningnya. Sebetulnya kalau PPATK mau ngejar pasti kehilangan jejak. Tahu nggak kenapa? Uang kita di rekening cuma 4 miliar, yang beredar ini nggak tahu berapa ratus miliar. Dia akan kehilangan jejak mencarinya. Dari mana semua duit itu? Misalnya, saya kira dari Makassar kemarin cuma 3.000 orang. Ternyata pengurus Istiqlal bilang yang sudah ada pada hari Rabu dan Kamis saja 7.000 orang. Siapa yang ngomongin itu? Dari mana itu uangnya? Itu ribuan orang datang, kalau harus kita ongkosi berapa ratus miliar semuanya. Jadi kalau kami GNPF dituduh dapat 10 miliar, kecil banget, nggak cukup. Sampai sekarang ada satu ruangan di Istiqlal, itu belum dibuka-buka, pas dibuka masih penuh air minum di situ. Logistik itu penuh. Tetapi mereka berusaha untuk mencari tahu. Percayalah, saya yakin PPATK akan kehilangan jejak itu nanti. Nggak mungkin duit 4 miliar yang kepake belum 1 miliar, tapi goncang Indonesia ini. Bingung pasti. Mau pakai teori apa? Teori politik apa? Teori ekonomi apa? Nggak akan ketemu. Pasti nggak akan ketemu. Ujung-ujungnya, lu tanya aja setiap orang itu. Lawak ini ngeprint aja susah. Pasti akan dilihat 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 750.000. Nggak ada yang 1 miliar. Tapi ini menunjukkan partisipasi yang luar biasa, dan ini cikal bakal yang luar biasa. Dan untuk kemarin kita belum meledakkan. Ini kalau nanti meledak bahaya. Apalagi kalau semua yang hadir di sini kemudian menyampaikan kepada saudaranya di luar, berani jihad bil mal, berani jihad harta, cepat kita beli lagi Indonesia. Siap ambil alih Jakarta? Siap bayar Jakarta? Siap beli lagi Indonesia? Usir semua asing dan asong? Ya. Jangan harus jihad. Nggak mungkin nyawa lo mahal kalau nggak berani jihad harta. Karena dari sekian banyak ayat jihad itu selalu mulainya wajahidu bi amwalikum. Cuma satu, wajahidu bi anfusikum dulu baru bi amwalikum. Semuanya wajahidu dengan hartamu dulu, berapapun yang kamu punya berikan itu. Dan kami di GNPF pun awalnya begitu, sunduk guna juyu guna. Kotak amal kami adalah kantong kami sendiri. Dan semua uang itu, uang umat itu kita kembalikan ke umat lagi. Jadi kita lagi membayar lagi yang patah kakinya, yang matanya juga luka, yang kemarin tangannya juga luka, yang meninggal dunia. Kita kembali lagi semua.
Jadi ketika PPATK mau audit, alhamdulillah pasti nanti kita ini bakal tambah mulia. Walaupun lagi cari-cari kesalahannya, tapi ujung-ujungnya insya Allah mereka akan bersyukur. Dan sebagai penutup pada malam hari ini, supaya saya jangan drop gitu ya. Nanti ya, sekarang nggak kedengeran. Nanti kasih mic dulu nanti ke belakang ya. Titip 10 juta. Allahu Akbar. Baru saat ini, baru diomongin ibu-ibu langsung itu. Yang lain siap berapa? Berapa? 100.000. Sekarang yang siap 100.000 sekarang angkat tangan. Yang siap 1 juta tapi nanti. Udah ada alamatnya kan? Udah ada nomor rekeningnya, tanya aja nanti di situ. Ya, kalau perlu nyumbang yang 10.000 masukin aja semua. Biar PPATK itu kerjanya sampai setahun. Ya, nanti kasih tahu ya Pak Edi ya, nomor rekeningnya. Lu mau goceng, mau 1.000, mau cepat masukin aja di situ. Biar kita minta berapa lembar nanti itu. Tapi yang paling penting bahwa partisipasi umat untuk Jakarta sudah siap berjuang dan 100% akan kita kembalikan lagi ke umat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat yang kasir, tadi kita udah kumpulin uang untuk korban yang 2 tadi. Alhamdulillah ketebul. Jadi saya kira